warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Matori Muhammad Piliangsyah Putra Pratama. Saya mahasiswa dari Universitas Pamulang dengan program studi akuntansi. Saya dari kelas 03 SAKK 001. Pada pertemuan kali ini kami akan membawakan presentasi dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang langsung dibimbing oleh Ibu Nurhayati tentang siklus pendapatan. Dan di sini saya nggak sendirian teman-teman. Saya dibantu sama beberapa teman saya, yaitu ada Alia Lutfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alia Lutfia. Ada Devina Angelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Angelia. Dea Sidki Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sidki Amalia. Mega Widya Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Widya Agustin, kelas 03 SAKA. Reno Afrenki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reno Afrenki. Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Salsabila. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut tentang siklus pendapatan, yuk kita simak flowchartnya dulu nih dari si siklus pendapatannya ini. Cekidot. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai siklus pendapatan, mari kita kenali dulu nih, apa sih itu flowchart? Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu flowchart, flowchart adalah gambar atau bagan yang memperlibatkan urutan dan hubungan antar proses beserta fungsinya. Setiap urutan digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis dan arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan alur proses dari sebuah program akan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan kebutuhan non-teknis. Selanjutnya adalah fungsi flowchart. Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Tujuan umum dari flowchart. Flowchart sendiri memiliki tujuan umum, yaitu untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian terhadap suatu masalah secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas serta dapat menggunakan simbol-simbol tertentu. Sedangkan flowchart sendiri memiliki 5 tujuan khusus. Yang pertama itu merancang proyek baru, memodelkan proses bisnis, yang ketiga itu mengelola alur kerja, yang keempat mendokumentasikan setiap proses, dan yang kelima mengaudit proses. Nah, siklus pendapatan sendiri ini adalah suatu rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Nah, penerimaan atau pendapatan kas tersebut berasal dari dua sumber utama, yaitu yang pertama dari kas dari penjualan tunai, yang kedua kas dari piutang usaha. Selanjutnya, tujuan siklus pendapatan. Tujuan utama siklus pendapatan adalah untuk memberikan hak produk di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang tepat. Untuk mencapai tujuan ini, manajemen harus membuat beberapa keputusan penting, termasuk pertama, mengetahui sejauh mana produk dapat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan setiap pelanggan. Yang kedua, mengontrol banyak persediaan yang harus dimiliki dan tepat untuk persediaan. Yang ketiga, gunakan cara yang tepat untuk mengirimkan barang kepada pelanggan. Keempat, menentukan jumlah kredit yang harus diberikan kepada setiap pelanggan. Yang kelima, menentukan persyaratan kredit yang harus diberikan kepada pelanggan. Keenam, menentukan bagaimana pelanggan membayar sehingga mereka dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas. Selanjutnya, aktivitas bisnis siklus pendapatan, yaitu ada inti pesanan penjualan. Siklus pendapatan dimulai dari penerimaan pesanan dari para pelanggan. Departemen bagian penjualan melakukan proses memasukkan pesanan penjualan. Dalam proses tersebut ada tahap-tahap
memasukkan pesanan. Yang pertama yaitu mengambil pesanan pelanggan, kedua persetujuan kredit, ketiga memeriksa persediaan yang keempat menjawab permintaan pelanggan. Lalu selanjutnya pengiriman barang. Yang pertama, mengambil dan mengepak pesanan. Kartu pengambilan barang yang dicetak sesuai dengan entry pesanan penjualan akan memicu proses pengambilan dan pengepakan. Kedua, mengirim pesanan. Departemen pengiriman membandingkan perhitungan fisik, persediaan dengan jumlah yang ditunjukkan dalam kartu pengambilan barang, dan dengan jumlah yang ditunjukkan dalam salinan pesanan penjualan yang dikirim secara langsung ke bagian pengiriman dari entry pesanan penjualan. Penagihan yang akurat dan tepat waktu atas barang dagangan yang dikirimkan adalah hal yang sangat penting. Aktivitas tersebut hanyalah aktivitas pemrosesan informasi yang mengemas ulang serta meringkas kembali informasi dari entry pesanan penjualan dan aktivitas pengiriman. Pemeliharaan data piutang usaha. Fungsi piutang usaha yang bertanggung jawab kepada controller melakukan 2 tugas dasar, yaitu menggunakan informasi dalam faktur penjualan untuk mendebit rekening pelanggan dan karenanya mengkredit rekening tersebut ketika pembayaran diterima. Fungsi penjualan. Dalam transaksi penjualan, fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima surat order dari pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan informasi yang belum ada pada surat order tersebut, meminta otorisasi kredit menentukan tanggal pengiriman barang dari gudang, mana barang akan dikirim dan mengisi surat pengiriman. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk membuat big order pada saat diketahui tidak tersedianya persediaan untuk memenuhi order dari pelanggan. Fungsi ini berada di tangan bagian order penjualan. Fungsi kredit. Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Fungsi ini di tangan bagian kredit. Fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan, serta menyerahkan barang. Fungsi pengiriman. Fungsi di tangan bagian gudang. Fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterimanya dari fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menjamin bahwa tidak ada barang yang keluar dari perusahaan tanpa ada otorisasi dari yang berwenang. Kesini berada di tangan bagian pengiriman. Fungsi penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan serta menyediakan salinan faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan. Oleh fungsi akuntansi ini berada di tangan bagian penagihan. Fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat utang yang timbul dari transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada para debitur serta membuat laporan penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan. Fungsi ini berada di bagian tangan bagian piutang. Fungsi ini ada di tangan bagian piutang sebagai penyelenggara kartu piutang bagian jurnal, sebagai penyelenggara jurnal penjualan dan pembuatan laporan penjualan, dan bagian kartu persediaan sebagai penyelenggara kartu. Dan selanjutnya, ada beberapa dokumen yang digunakan, yaitu surat order pengiriman dan tembusannya, faktur dan tembusannya, rekapitulasi harga pokok penjualan, serta bukti memorial. Nah, dan selanjutnya, ada catatan akuntansi yang digunakan berupa jurnal penjualan, kartu piutang, kartu persediaan, kartu gudang, serta jurnal umum.
Dan ada jaringan prosedur yang membentuk sistem siklus pendapatan, yaitu ada prosedur order pesanan penjualan, prosedur persetujuan kredit, prosedur pengiriman, prosedur pengenagihan, prosedur pencatatan piutang, prosedur distribusi penjualan, serta prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Tujuan di dalam siklus pendapatan SIA yang didesain dengan baik harus menyediakan pengendalian yang memadai untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan berikut ini dicapai. 1. Semua transaksi telah diotorisasi dengan benar. Dan yang kedua, transaksi yang dicatat valid atau benar-benar terjadi. Ketiga, semua transaksi yang valid disahkan telah dicatat. Keempat, semua transaksi dicatat dengan akurat. Kelima, aset, kas, persediaan, dan data dijaga dari kehilangan ataupun pencurian. Yang keenam, aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Ancaman dan pengendalian dalam siklus pendapatan. Yang pertama, entry pesan dan penjualan. Ancaman: satu, pesanan pelanggan yang tidak lengkap dan tidak akurat. Cara pengendaliannya pemeriksaan edit entry data. Dan yang kedua, penjualan secara kredit ke pelanggan yang memiliki catatan kredit yang buruk. Pengendaliannya persetujuan kredit oleh manajer bagian kredit, bukan oleh fungsi penjualan. Catatannya akurat atas saldo rekening pelanggan. Yang ketiga, legitimasi pesanan. Pengendaliannya TID di atas dokumen kertas, tanda tangan digital, dan sertifikat digital. Yang keempat, habisnya persediaan, biaya menggunakan dan pengurangan harga. Pengendaliannya sistem pengendalian persediaan. 5. Salah pengiriman barang dagang. Jumlah barang dan alamat yang salah. Pengendaliannya rekonsiliasi pesanan penjualan dengan kartu pengambilan dan slip pengepakan. Keenam, pencurian persediaan. Pengendaliannya batasi akses fisik ke persediaan. Itu dari pengiriman. Selanjutnya, penagihan dan piutang usaha. 7. Kegagalan untuk menagih pelanggan. Pengendaliannya pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan. Yang ke-8, kesalahan dalam penagihan. Pengendalian edit entry dan faktur harga. 9. Kesalahan memasukkan data dalam memperbarui piutang. Pengendaliannya rekonsiliasi buku pembantu piutang usaha dengan buku besar laporan bulanan ke pelanggan. Selanjutnya, penagihan kas. Yang ke-10 itu pencurian kas. Pemisahan tugas meminimalisir penanganan kas, kesepakatan logbook, konfirmasi pengusaha dan penyimpanan semua penerimaan, rekonsiliasi prodik laporan bank dengan catatan seseorang yang tidak terlibat dan pemrosesan penerimaan kas. Selanjutnya, masalah-masalah pengendalian umum. Yang 11, kehilangan data. Pengendaliannya prosedur cadangan dan pemulihan dari bencana. Pengendalian akses secara fisik dan logis. Yang ke-12, kinerja yang buruk. Pengendaliannya persiapan dan tinjauan laporan kinerja. Saya akan menjelaskan prosedur pendapatan dari penjualan tunai. Yang pertama, pelanggan yang merasa cocok dengan produk yang sudah dipilih melakukan pembayaran secara tunai tersebut. Selanjutnya, kasir menerima pembayaran tunai atau kas dari pelanggan. Kemudian kasir membuat laporan penerimaan kas atau yang disingkat LPK dan dikirimkan ke bagian keuangan. Selanjutnya, bagian keuangan membuat laporan penjualan tunai atau yang disingkat LPT angkat 2. Lembar 1 dikirimkan ke pimpinan dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Berikut saya tampilkan flowchart pendapatan dari penjualan tunai. Berikut merupakan prosedur pendapatan dari piutang usaha. Yang pertama, kasir mengirimkan faktur ke bagian piutang. Bagian piutang melakukan pengecekan jatuh tempo piutang berdasarkan faktur yang sudah diterimanya.
Apabila jatuh tempo sudah dicek, maka bagian piutang mencatat waktu jatuh tempo tersebut pada schedule umur piutang atau yang disingkat SUP. Selanjutnya, berdasarkan SUP tersebut, bagian piutang membuat surat tagihan piutang atau yang disingkat STP, dan STP dikirimkan ke pelanggan. Selanjutnya, pelanggan menerima STP dan melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo. Pembayaran dikirimkan ke bagian piutang. Bagian piutang yang menerima pembayaran dari pelanggan membuat faktur lunas rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke pelanggan, lembar 2 disimpan sebagai arsip. Selanjutnya, bagian piutang membuat laporan penerimaan kas dari piutang rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian keuangan, lembar 2 disimpan sebagai arsip. Berikut merupakan flowchart dari pendapatan dari piutang usaha. Nah, jadi itu pembahasan yang dapat kami sampaikan mengenai siklus pendapatan dan flowchart-nya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.